Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pastor Vincent Suparman, tapi mungkin Pastor karena baru pertama kali ini kami melihat Pastor, mungkin ada baiknya Pastor Vincent Suparman memperkenalkan diri Pastor, dan juga setahu saya di Florida ini bedanya 13 jam dengan Indonesia. Jadi dipersilakan Pastor. Ya, pertama-tama Shalom ya. Puji Tuhan bahwa saya mendapat kesempatan untuk bergabung dalam kelompok atau grup doa Love Family Praying Family ya. Jadi terima kasih ya kepada Ibu Regina yang sebetulnya teman lama waktu di Palembang, tetapi sekian puluh tahun tidak ada kontak. Sehingga sampai dengan tanggal 27 September yang lalu ya, kami itu tidak tahu keberadaan masing-masing di mana. Tapi puji Tuhan semua boleh terjadi. Ya, akhirnya kami dipertemukan kembali dan ditawari untuk menyampaikan renungan ya untuk saudara-saudari sekalian. Ya, singkat cerita saya asli dari Lampung. Ya, keturunan dari pihak ayah Jawa Medan katanya. Tapi saya sudah tinggal di Amerika ini kurang lebih 10 tahun, bukan negara yang baru, ya, tetapi karena dulu kuliah juga di sini, jadi sudah tidak terlalu asing begitu ya. Dan akhirnya 3 tahun terakhir ini saya boleh tinggal di Florida menemani romo-romo tua. Maka tadi beberapa kali videonya saya off-kan karena ada yang mengetuk pintu. Betul, di sini pagi, jadi banyak yang bertanya, dan lain sebagainya. Singkat cerita, itulah tentang saya. Ya, kita berdoa, semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, ya, dan bicara lebih banyak. Nah, saya sudah siapkan tema, ya, pelayanan karitatif ini. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mari langsung saja to the point, kata orang-orang YouTubers ya. Nah, jadi pelayanan karitatif bagi sesama ya, sederhana sebetulnya pertanyaannya mengapa kita sebagai orang beriman dipanggil untuk melayani sesama. Pertama, saya mengandaikan semua sudah dibaptis, berarti di dalam gereja disebut ya fideles, ya orang yang sudah beriman, yang punya komitmen. Saya tidak mau mengulang katekese waktu kita mau dibaptis, ya, tetapi setelah dibaptis ada 4 hal. Ya. Pertama, dosa kita diampuni. Kedua, kita dijadikan atau diangkat menjadi anak Allah. Ketiga, kita dimasukkan atau didaftarkan sebagai anggota kerajaan Allah. Dan keempat, kita didaftarkan. Ada bukunya ya, dalam buku baptis menjadi anggota gereja. Itu yang disebut 4 akibat baptisan suci yang kita terima. Nah, karena baptisan suci yang sudah kita terima itu singkatnya kita punya stempel ya. Ya, sudah menjadi anggota gereja dan baptisan cuma 1 kali. Kedua, sebagai orang yang sudah dibaptis atau orang beriman, ya, kita tidak mau hidup mengembara begitu saja tanpa tujuan. Ya, dalam Injil atau dalam Injil Lukas, dalam kisah yang terkenal, saya mengandaikan semua masih ingat kisah anak yang hilang. Ya, sudah tinggal di rumah bapaknya, tetapi karena begitu percaya diri, ia ingin meninggalkan bapaknya dan abangnya yang sulung, mengembara sampai akhirnya dia sadar bahwa tinggal di rumah Bapa jauh lebih enak. Itulah gambaran kalau kita mengembara, kalau kita berziarah tanpa visi misi, akhirnya kita kehilangan jati diri, ya, kehilangan status kita. Ya. Pemberitaan firman disertai perbuatan itu kita ambil dari Rasul Yakobus. Next.
Berikutnya, tujuan final hidup kita sebagaimana sering kita dengar dalam Injil Markus adalah hidup kekal bersama Bapa. Yang sebelumnya tadi, Pak. Jadi kita sebagai orang beriman dipanggil untuk membangun perilaku kita, ya, berpihak pada sesama, karena kita diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk bersaksi. Ya, kalau gereja denominasi lain senang sekali memakai kata bersaksi. Ya. Nah, sekedar contoh, ada beberapa perikopa dari Injil, ya, itu dari Injil Lukas, orang Samaria yang baik hati. Kita tidak akan membaca teksnya, tetapi kita sudah familiar, sudah kenal lah ya dengan teks itu. Orang Lewi melihat orang yang dirampok, mungkin hanya angkat tangan saja. Oh, sakit ya, sudah dia lewat. Kedua imam, aduh saya mau sembahyang, maaf saya tidak bisa menolong, lewat. Nah, ketiga, ya, orang Samaria yang notabene bangsa kelas 2, ya, pada zaman itu dia berhenti, ya, bertanya dan membalut luka-lukanya, membawanya ke penginapan, ya, dan semua diberikan dengan tulus. Itu yang kita dapat renungkan dari Injil Lukas yang dapat memberikan inspirasi kepada kita. Ya. Masih dari Injil Lukas, kisah janda miskin. Ya. Di antara kerumunan banyak orang, ya, dia memberikan, ya, sepeser saja. Tetapi itu bagian dari seluruh miliknya, bukan kelebihan. Kadang-kadang kita memberi menunggu kalau kita kaya, menunggu kalau kita punya kelebihan. Tetapi lihatlah pada janda miskin ini, memberikan dari segala kekurangannya. Artinya itulah yang ia miliki. Itulah pula yang ia berikan secara total. Demikian pula hidup kita, ya, mengikuti Tuhan bukan setengah-setengah. Apalagi bukan dijadwalkan setahun 2 kali. Paskah gereja ramai, Natal gereja ramai, tetapi di luar itu gereja mulai turun, dan sepi. Ya. Kadang-kadang pilih-pilih gereja, ya, menunjukkan bahwa kita kurang setia kepada kelompok kita, kepada sesama saudara dalam gereja kita. Sesekali boleh, tetapi kalau itu menjadi kebiasaan, ya, akhirnya kita tidak cukup saling mengenal sesama umat dalam gereja. Masih dari Injil Lukas lagi, 19:1-10, itu orang kaya itu yang pendek, namanya Zakius. Ya. Dia penasaran sekali, sayang sekali dia punya halangan alamiah, tubuhnya pendek, namun dia tidak kurang akal, dia cukup kreatif memanjat pohon. Sayangnya yang dipanjat itu pohon ara, jadi kiranya tidak begitu tinggi dan tidak begitu kuat. Nah, ada yang bercanda bahwa ketika Yesus lewat di bawahnya, pohonnya itu bergoyang-goyang. Apakah ini benar atau tidak, tapi sudahlah. Itu sekedar cerita untuk membuat mungkin pendengarnya menarik. Akhirnya Yesus minta dia turun. Dan luar biasa, Zakius menjamu Yesus di rumahnya, mengaku dosa langsung. Ya, bahkan dia akan mengganti kepada mereka yang pernah dirugikan sebanyak 4 kali ganda atau 4 kali lipat. Ya, terakhir masih karangan Lukas nih, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 40, itu mestinya 47, maaf ya, 47. Itu mengenai cara hidup jemaat yang perdana, yang mereka
menjual harta miliknya, setiap hari berkumpul, mungkin tidak via Zoom karena waktu itu belum ada. Nah, kita ini juga puji Tuhan bisa berkumpul via Zoom. Nah, itulah ungkapan iman ya yang dapat kita wujudkan saat ini. Teknologi Zoom banyak membantu kita. Nah, gereja perdana mereka berkumpul dari rumah ke rumah, ya men-sharingkan apa yang mereka miliki, men-sharingkan iman mereka, dan disertai dengan pemecahan roti yang sekarang kita mengerti sebagai Ekaristi. Ya mungkin Ekaristinya belum selengkap sekarang, mungkin jauh lebih simpel, tetapi itulah koinonia, itulah kebersamaan, itulah perjamuan. Nah, di bawah saya tulis orang kaya merasa hidupnya oke, sayang sekali, tidak happy ending. Ya. Dia tahu tujuan hidup, dia sudah melakukan hukum Taurat, tetapi ketika ditantang oleh Yesus agar menjual seluruh miliknya, lalu mengikuti Yesus, dia menolak karena hartanya banyak. Ya. Tetapi lihat rasul-rasul lain, Santo Paulus, Matius pemungut cukai itu yang dikenal Lewi, itu namanya Lewi, dan Zakius tadi menyerahkan total, mereka mengikuti Yesus dan ambil bagian dalam tugas dan pelayanan Yesus. Paulus menulis 13 surat, pergi kemana-mana memberitakan nama Yesus. Matius meninggalkan pekerjaan yang cukup bergengsi di pemerintahan Romawi, tapi dia tinggalkan semuanya itu dan mengikuti Yesus. Nah, saudara-saudari, bagaimana kalau kita tengok sejenak ke dalam gereja kita? Banyak umat Katolik, banyak yang pergi ke gereja, rajin menerima tubuh dan darah Tuhan, hadir dalam perayaan, event-event penting di dalam gereja. Tetapi kadang-kadang hasrat untuk berbagi belum menjadi gerakan karitatif. Masih berhenti pada hal-hal liturgis. Untuk itu perlu disertai atau komitmen perlu segera dibangun ya, untuk gereja sesama, khususnya mereka yang masih dalam posisi kesulitan. Sering digambarkan oleh pemerintah, orang-orang miskin, orang-orang yang rendah. Keaktifan dalam evangelisasi juga perlu dibangun dari waktu ke waktu. Tidak harus menunggu musim, ya, menunggu bulan kitab suci nasional, menunggu hari Minggu misi. Aktivitas evangelisasi harus dibangun setiap saat. Ya, maka itu hendaknya menjadi bagian dari hidup kita. 2D, 2K. Doa, derma, korban, dan kesaksian. Itu yang saya singkat dengan 2D, 2K. Pendalaman kitab suci dan ajaran gereja melalui kelompok seperti ini, tidak harus bertele-tele panjang lebar, tetapi kalau kita menyediakan waktu, menempatkannya dalam program dan rencana kita bisa mendalami, bisa punya pengetahuan lebih dalam tentang Alkitab, tentang ajaran gereja, dan lebih penting adalah melaksanakannya dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan konkret. Next. Nah, ini sikap-sikap ya yang saya sebut sikap-sikap dasariah untuk berkaritatif atau untuk melayani. Tidak banyak bicara pada level akademis hebat atau tidak hebat teologinya, tetapi lebih pada perwujudan konkret yang dapat dirasakan oleh sesama. Ketika kita berdoa rosario seperti tadi,
Mungkin ada godaan bagaimana sejarah doa rosario, tetapi itu ada session khusus. Ya saat berdoa karena namanya rosario mengalir saja, ya. Mengalir, mengimani, menghayati bagaimana sikap Bunda Maria ya ketika ditantang oleh malaikat Gabriel ya menjadi ibu Tuhan. Nah, dia bukan gadis yang penurut rupanya ya. Dia masih meronta sedikit. Bagaimana mungkin hal itu akan terjadi karena aku belum bersuami. Ada protes, tetapi itulah Bunda Maria dan mungkin kita pun kadang-kadang seperti itu. Jadi jangan terlalu meresahkan dengan masalah-masalah akademis ya ketika kita berdoa. Itu ada session sendiri, ada waktu sendiri. Sikap terhadap sesama, mengakui dan menghormati nilai-nilai spiritual. Mereka bukan objek. Ya, kadang-kadang kita mau membagi atau apa itu namanya bakti sosial, langsung panggil saja dari pickup yang sudah kita sediakan ada kotak-kotak sembako ya tanpa doa, ya, tanpa penjelasan, ya. Itu dapat diartikan bahwa kita memandang mereka sebagai objek belaka. Ketiga, spiritualitas dialog, ya, karena mereka bukan objek, ya, menjangkau individual satu pribadi-pribadi, ya, dan semua orang yang haus akan yang ilahi menjadi sangat penting. Diberi penjelasan mengapa kita berbagi ya, dengan mereka yang berkekurangan, mereka ya diberi pengertian secukupnya, ya, paling tidak pada saat kita berkunjung, supaya mereka sadar akan peran dan tanggung jawab mereka ketika kita berbagi dengan mereka. Gereja dipanggil untuk menjadi nabi-nabi cinta kasih dan pembawa damai. Dan kita semua adalah anggota-anggota gereja. Ya, oleh karena itu, kita lihat ke sebelah kanan ada 4 aspek. Ketika kita berkaritatif atau berbagi dengan sesama dari apa yang kita miliki, jangan lupa 4 aspek ini. Liturgianya atau liturgianya ya. Ya ada nyanyi-nyanyi, ada doanya, ada dasar kitab sucinya ya, supaya lagi mereka tidak dipandang sebagai objek ya. Perlu juga kerikmanya itu ya, sudah singgung dasar kitab sucinya ya, ambilkanlah, tidak perlu ayat-ayat panjang tetapi ayat-ayat yang memberikan inspirasi dan meneguhkan pelayanan kita kepada mereka dan meneguhkan mereka yang kita layani. Koinonia, kekompakan, kebersamaan antar kita itu menjadi kunci utama. Jangan sampai kita memberi, tetapi ada pihak-pihak yang menggunakan untuk narsisme. Ya, artinya menonjolkan kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi. Dan terakhir itu diakonia yang disebut juga dalam kisah para rasul ketika rasul-rasul minta ditunjuk 6 pribadi ya untuk melayani janda, yatim piatu dan orang-orang miskin. Di 4 aspek ini sering disebut pilar dalam gereja yang menyertai, yang menjadi pula pilar-pilar dalam pelayanan. Kalau kita di tempat yang berbeda, etnik, ya, grup suku yang berbeda, kita hendaknya menyadari konteksnya supaya tidak tersinggung. Ya, kadang-kadang kita melayani mereka yang berbeda agama, perlu data, jangan sampai di sana, oh ternyata bingkisannya kurang. Wah, kita menjadi bahan tertawaan. Berapa yang akan kita layani, kita data. Apalagi sekarang banyak orang ahli pakai komputer, mudah sekali hal itu ya dilakukan. Itu language, itu bahasa, perlu juga memahami bahasa daerah, mungkin tidak fasih, ya tetapi
cukup untuk berkomunikasi khususnya dengan ya orang-orang tua, tahu budayanya, bagaimana sopan santunnya, karena mereka juga ingin dihargai. Bagaimana kalau kita mau merasul terlalu jauh, terlibat dalam kasus-kasus sosial manusia, mungkin ada anak yang perlu dibantu sekolahnya, mungkin ada anak dari keluarga miskin ingin jadi romo, arahkan ke seminari, ya kan? Ya. Yang penting tulus, genuine, ya. Jadi asli, tidak pencitraan, ya, penuh compassion, ya, dengan hati berbela rasa, ya, jangan ego, tetapi empatik. Ya. Sikap itulah yang perlu kita pertimbangkan setiap kali kita hendak melayani. Next. Ini strategi singkatnya, ya, iman kepada Yesus, membuka mata kita untuk melihat dunia dengan cara baru. Kita memelihara budaya kasih, tadi saya katakan menghargai walaupun mereka miskin, sederhana, mungkin di pelosok, bahkan di tengah konflik komunal. Budaya kasih yang dipenuhi oleh iman, menerima kebenaran dari orang lain, ya, membuka mereka yang belum mengenal jalan Tuhan. Ya, bukan pertama-tama kita langsung membawa Yesus, membawa gambar Yesus lalu harus percaya pada Yesus, tetapi melalui perbuatan kita menjadi pintu untuk membuka pikiran dan hati mereka. Ya, dari orang lain karena kebutuhan semesta selalu mencakup orang lain. Artinya, keselamatan bukan hanya untuk kita yang ada di dalam gereja, tetapi ditawarkan kepada semua orang, termasuk yang di luar gereja. Next. Misi berkaitan dengan inkarnasi, dengan penjelmaan, ya, firman yang menjadi manusia, dengan proses panjang dan menyakitkan dalam mencari wajah Tuhan dalam diri manusia. Sampai kapanpun, ya, walaupun pemberitaan itu benar, tetapi selalu mendapat tantangan dimanapun kita ditempatkan. Misi adalah tentang melihat wajah Yesus di dalam dan melalui budaya di mana kita menjadi bagian dari budaya itu. Maka kalau kita melihat patung Bunda Maria pun ada versi Korea, versi Jepang, versi Kantonis, ya, versi Hong Kong. Nah, di Indonesia sendiri juga versi Indonesia bagian timur, ya, kebayaknya, ya, ada versi Jawa, lain-lain. Tetapi tidak berarti ada banyak Bunda Maria. Bunda Maria tetap satu, tetapi dinyatakan dalam aneka budaya, ya, supaya rasa lebih dekat ketika mereka berdoa. Next. Ini hanya perlu disadari perkara-perkara berikut, ya, perkara kehidupan, ini selalu ada dimanapun kita berada, dimanapun gereja merasul dan berkarya, perlu nilai dan identitas kita bangun. Ya, gereja Katolik dari masa ke masa kurang lebih bentuknya begitu. Ya, maka kadang-kadang orang yang belum mengerti bosan, pastor ikut misa di gereja Katolik begitu-begitu saja, nyanyiannya tidak banyak. Bukan masalah bosan, tapi bagaimana kalian ambil bagian dalam gereja Katolik. Gereja bukan pameran kesenian, tetapi ungkapan iman yang dituangkan dalam aneka lagu dan puji-pujian. Susunannya begitu. Bacaan Injilnya biar di Florida maupun di Medan, minggu kemarin, minggu depan, hari ini, semua sama. Itulah hebatnya gereja Katolik. 3, budaya kasih,
dan bukan konsumerisme, bukan shopping-shopping atau belanja-belanja, bukan pula budaya instan. 4 pertemuan lintas budaya penting. Untuk itu perlu kita, itu tadi walaupun tidak fasih, ya tahulah bahasa saudara kita dari suku lain sedikit, ya, bagaimana berterima kasih, bagaimana mengucapkan selamat, ya. Selain bahasa Indonesia, ya kadang-kadang hal sepele, namun dapat merekatkan antar kita. 6 kerjasama yang saling menguntungkan dan saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan atau saling merendahkan. Kalau yang bersangkutan dengan agama lain, nomor 7, hubungan antar agama dan kepercayaan. Itu juga perlu dibangun. Apabila kita melayani atau yang kita layani orang-orang atau masyarakat yang berbeda atau di luar gereja kita. Next. Nah, saudara-saudari, itulah sekedar ya pengalaman yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini dengan harapan dapat memberikan inspirasi bagi saudara dan bagi kita semua tentu dalam memberikan pelayanan kepada banyak orang yang kita jumpai, entah yang seiman dengan kita, entah yang satu gereja dengan kita, atau mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sekian dari saya, waktu saya kembalikan kepada host. Terima kasih